mim sukunnya ini bertemu dengan huruf mim. Nah, perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam 3, rumus 3 yang warna biru. Lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian dapat bisa langsung mempraktekannya, sehingga bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu, kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingga kita bisa bersama-sama semoga nantinya dapat menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selalu kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali nih mampir belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajaran dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa sudah ketinggalan dalam belajar. Kami khawatir nantinya merasa sudah ketinggalan dalam belajar, malah tidak jadi belajar mengaji Al-Qur'annya seperti itu. Karena pada dasarnya pembahasan-pembahasan pada video-video yang telah lalu nantinya tetap akan kita temui dalam pembahasan-pembahasan video yang akan datang seperti itu. Maka ikuti saja video-video terbaru yang kami buat seperti itu. Jangan pernah merasa ketinggalan dalam belajar. Baik, sekarang mari kita langsung mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 271. Karena kemarin pada surah Al-Baqarah ayat 271 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang berkeinginan untuk belajar tajwid. Semoga dengan penjelasannya yang pelan-pelan bisa langsung paham tajwid, bisa lancar membaca Al-Qur'annya seperti itu. Jadi kita belajarnya itu perlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami semoga walaupun sedikit, semoga Bapak Ibu saudara semuanya langsung bisa paham, langsung bisa mempraktekannya dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwidnya seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 271 ini. Pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 271 ini kita akan belajar dari sini. Dari sini ya. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Nah, cuman Bapak dan Ibu saudara semuanya ketika membacanya ya bacalah dari awal nih, 1 ayat penuh dibaca seperti itu. Kami juga sebelum membuat konten selalu kami baca dengan full 1 ayat seperti itu. Tapi dalam pembahasan ini kita akan belajarnya dari sini sampai sini seperti itu. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan
untuk melatih saudara semuanya yang mungkin belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar. Setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita ulangi lagi sekali lagi, kita terapkan apa yang telah kita pelajari seperti itu. Mari baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya, sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang selalu kami sampaikan di awal yang harus Bapak dan Ibu saudara semuanya ingat, sehingganya nanti ketika kami jelaskan semoga langsung dapat nyambung, langsung dapat memahami dengan penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau kami katakan harokat sebelumnya, intinya itu sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, intinya itu setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, itu dua hal yang harus diingat. Nah, baik, pertama di sini wa yukaffiru ankum. Huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah, ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah atau baris dhammah, intinya dhammah. Huruf ra memiliki harokat dhammah atau tanda baca dhammah, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Wa yukaffiru ankum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Nah, selalu kami sampaikan huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu misalnya nih saudara pernah belajar ngaji dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun. Jadi huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya itu sama saja. Nah, jadi ini nun sukun bertemu dengan huruf kaf atau nun sukun setelahnya huruf kaf. Perhatikan gambar di samping. Setiap, ingat ya, setiap. Pokoknya tuh setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, begitu. Setiap bertemu nun sukun atau tanda baca tanwin tuh saudara perhatikan di gambar tuh. Nah, dia ada tiga bentuknya tuh. Nomor satu tuh baris dua di atas huruf fathatain, yang nomor dua baris dua tapi dia di bawah huruf letaknya kasrotain. Nah, yang nomor tiga dhammatain. Pokoknya kalau bertemu nun sukun atau tanda baca tanwin ya, kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya dia bertemu dengan huruf apa, harus kita ketahui hurufnya, terjadi hukum tajwid seperti itu. Contohnya tuh seperti ini contohnya. Ini nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh gambar di samping, huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, silakan hurufnya saudara hafalkan semuanya tuh dengan pelan-pelan seperti itu. Tidak mesti harus hafal semua, pelan-pelan saja begitu, supaya tidak merasa sulit dalam belajarnya. Sedangkan huruf kaf itu termasuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, di situ huruf ikhfa hakiki ab'ad tuh ada dua tuh, qaf dengan kaf. Nah,
Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh sehingga dikatakan ab'ad. Sehingga cara membacanya tuh dibaca samar dan berdengung. Tapi dia kalau ab'ad itu dia lebih condong berbunyi eng begitu. Yang berbunyi samar itu apa? Ini nun sukun, jangan dibaca an nunnya sempurna, jangan. Jangan dibaca sempurna, jangan dibaca jelas bunyi nunnya tapi disamarkan begitu. Jangan dibaca jelas bunyi nun sukunnya tapi disamarkan. Kita baca seperti ini. Kemudian dia didengungkan. Karena dia didengungkan, maka suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Angkum seperti itu. Untuk gunnah atau dengungan itu ulama ada yang mengatakan panjangnya itu dikiaskan dengan harokat, yakni 2 harokat seperti itu. Angkum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Setelahnya huruf mim atau mim sukunnya ini bertemu dengan huruf mim. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Di situ ada bacaannya idgham mimi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, ada huruf mim, ada tanda sukun nih, mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham mimi. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian didengungkan. Apanya yang dimasukkan itu apanya begitu. Jadi ini bagi saudara yang mungkin masih belum lancar membaca Al-Qur'annya, jangan bingung ya. Nanti biasanya itu ada yang berpikir seperti ini. Ini kan hurufnya ada 2 nih. Tapi kok bunyinya cuma 1? Kok dibaca angkumil kumil. Cuma 1 kan bunyinya kan? Padahal hurufnya ada 2. Nah, karena dia ini idgham, maka huruf mim yang ini dia masuk ke sini. Huruf mim sukun ini melebur ke huruf mim yang di depannya ini begitu. Ke huruf mim yang setelahnya ini ya. Ini mim sukun, ini setelahnya huruf mim, dia melebur ke sini nih. Angkum. Kemudian di sini min sayyiatikum, nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, tadi di awal sudah kami katakan kan? Pokoknya setiap bertemu huruf nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya terjadi ulah hukum tajwid begitu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf sin huruf apa? Harusnya ini saudara sudah bisa mengetahui apa hukum tajwidnya. Kalau tadi hurufnya sudah saudara hafal semuanya begitu. Perhatikan tuh gambar di samping. Huruf nun bertemu dengan huruf sin huruf ikhfa hakiki, maka ini hukumnya ikhfa hakiki. Tapi dia termasuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf sin ini dia di tengah-tengah, tidak dekat juga tidak jauh, di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Maka cara membacanya disamarkan, didengungkan. Bunyi nunnya dibaca samar. Kita baca mil, tapi jangan dibaca ming, jangan. Dibaca mil seperti itu. Mil didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Min sayyiatikum. Huruf ya bertasydid yang dia bukan idgham bi gunnah, bukan. Atau kalau masih bingungnya seperti ini saja penjelasannya. Ada huruf ya bertasydid yang ini ya bertasydid nih, ini tanda tasydid nih, seperti huruf w atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Ada huruf ya bertasydid, di sininya ini ada harokat fathah seperti ini atau kasroh atau dhammah misalnya sebelum ya bertasydidnya ini, maka huruf ya bertasydidnya ini dinaber. Naber itu adalah penekanan atau tekanan ya, pada huruf-huruf tertentu sehingga suara kita itu, intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya, ditekan. Sayyi'a seperti itu. Sayyiatikum. A dibaca panjang, tanda panjangnya mana? Ini nih Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini. Tanda baca fathah berdiri, harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya seperti ini. Baris 1 miring di atas huruf. Ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Tapi kalau nanti bentuknya harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga A dibaca panjang. Sayyiatikum seperti itu. Ini namanya adalah mad badal.
Bukan mad tabi'i tapi mad badal. Kenapa kok mad badal? Karena ini huruf hamzah. Nah, mungkin saudara nanti ada yang bertanya-tanya, loh, bukankah ini huruf alif? Nah, perlu untuk diingat, perlu untuk kita ingat. Kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya. Huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca. Huruf alifnya itu dia memiliki harokat. Huruf alif yang memiliki tanda baca, huruf alif yang memiliki harokat, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ingat ya, huruf alif yang memiliki harokat, yang memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu bentuknya dia polosan seperti ini, polos, dia nggak ada tanda bacanya, dia nggak ada harokatnya. Kalau ada alif ada tanda bacanya, itu huruf hamzah. Jadi ini mad badal. Mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, nah, tidak pada huruf yang lain. Ini huruf hamzah dibaca panjang, mad badal panjang 2 harokat. Sayyiatikum. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah, wallah. Setiap kita membaca Al-Qur'an, kalau bertemu dengan lafaz Allah, di lafaz Allah, sebelum lafaz Allah di sini ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Huruf lam yang di tengahnya ini, huruf lam jalalah namanya. Nah, huruf lam yang di tengahnya ini, lam jalalahnya ini dibaca tafkhim, dibaca tebal, sehingga dibaca wallah. Jangan dibaca wallahu bima, jangan. Salah. Dibaca tafkhim dia, wallah, seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah, ada 2 bentuk harokat, ada 2 bentuk tanda baca. Pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ya ini, harokat fathah. Kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah tuh ini harokat dhammah nih, bentuknya tuh seperti ini, harokat dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, misalnya kita bertemu lafaz Allah nih, misalnya sebelum lafaz Allah di sininya nih, misalnya di sini sebelum lafaz Allah nih misalnya ada harokat dhammah misalnya, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim, seperti itu. Cuman di sini yang kita temui adalah harokat fathah. Tebalkan lafaz Allahnya. Wallah. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Nah, perhatikan gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Ini alif lam bertemu dia dengan huruf lam nih. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Nah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga cara membacanya dibaca itu maka huruf lamnya di sini kan dia tidak ada tanda bacanya nih, tidak dibaca. Jadi jangan bingung. Jadi cara membacanya itu dari wa langsung masuk ke sini, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Wallah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Lafaz Allah dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Pasti saudara sudah bisa tahu. Nah, rumus 3 warna biru, perhatikan tuh. Ini tanda panjangnya nih. Harokat fathah berdiri atau alif kecil di atas suatu huruf. Nah, kalau ini namanya mad tabi'i. Sedangkan di atas tadi itu mad badal, karena itu pada huruf hamzah terjadinya panjang begitu. Sedangkan ini kan bukan pada huruf hamzah, maka ini adalah mad tabi'i. Namun di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau saudara nanti misalnya membaca Al-Qur'an Madinah atau disebut juga Al-Qur'an Mushaf Madinah. Misalnya nih saudara membaca Al-Qur'an di internet, atau semoga bisa umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Qur'an di sana, membaca Al-Qur'an di sana, Al-Qur'an Madinah. Itu kalau di Al-Qur'an Madinah biasanya di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini. Tanda yang menandakan lafaz Allah dibaca panjang tidak ada tuh kalau di Al-Qur'an Madinah. Tapi
lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan saja supaya tidak salah dalam membaca Al-Quran. Wallahu bima, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Ma dibaca panjang. Bagi yang sudah sering belajar di channel ini pasti sudah bisa tahu kenapa kok ma dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, tiang ke atas nih huruf alif. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf mim. Tapi yang menjadi titik fokus kita bukan sambung menyambungnya, bukan. Yang terpenting itu, yang menjadi titik fokus kita, yang terpenting ada alif. Yang terpenting ada alif. Sebelum alif ada ini harokat fathah, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Silakan saudara perhatikan tuh rumus 3 yang warna hitam. Di situ kan ada alif, sebelumnya harokat fathah, di bawah harokat fathah itu ada titik-titik. Titik-titik maksudnya di situ tuh boleh huruf apa saja begitu. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang seperti itu. Ma dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. Bima ta'maluna khabir. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Bima ta'malu, lu dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Tanda panjangnya apa? Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini harokat domah, ada tanda baca domah. Maka huruf yang memiliki tanda baca domah dibaca panjang. Jadi ya kita lihat-lihat, kita perhatikan tuh kalau kita membaca Al-Quran. Kalau ada huruf waw ada tanda sukun sebelumnya harokat domah, maka huruf yang memiliki harokat domah ini dibaca panjang. Sehingganya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ta'maluna khabir. Bir dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Tapi pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Apa yang menyebabkan dari mad tabi'i kok berubah menjadi mad arid li sukun? Apa penyebabnya? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini harokat kasroh. Baris 1 di bawah huruf harokat kasroh, tanda baca kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya bi dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, maka berubah nama menjadi mad arid li sukun yang panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten adalah ketika kita membaca Al-Quran, kalau di atas mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya harus kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4, semua mad arid li sukunnya sampai ke bawah harus kita baca 4 gitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh. Misalnya di atas dibaca 6 harokat, tengah dibaca 4, bawahnya lagi dibaca 2 harokat, selang-seling kayak itu tidak boleh. Harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ro ini. Ini kan kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf ro, kita baca khabir. Jangan dibaca khabirun, jangan, tapi dibaca khabir. Seperti itu. Kenapa kok huruf ro-nya kita sukunkan? Kenapa kok huruf ro-nya itu kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian ini kan kita berhenti di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, sehingga dibaca khabir. Seperti itu. Kemudian huruf ro-nya ini kan dia kedudukannya itu menjadi sukun. Menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, bukan sukun asli. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan, karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Seperti itu. Makanya kita sukunkan. Kalau ada huruf ro sukun, sebelum huruf ro sukun ada huruf ya sukun. Ini huruf ro sukun kan tadi kedudukannya karena sebab kita
berwakaf di huruf ra dan huruf ra tidak dibaca panjang. Kalau ada huruf ra sukun, sebelum ra sukun ada huruf ya sukun, maka huruf ra sukunnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Ingat tipis kan huruf ra-nya. Khabir. Nah, seperti itu, tipis. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan menerapkan apa yang telah kita pelajari, kita terapkan di bacaan kita. Semoga bisa segera memahami tajwidnya, bisa diterapkan juga, bisa lancar membaca Al-Qur'annya semoga. Mari kita baca bersama-sama. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sekian belajar mengaji kita pada kali ini. Semoga kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan umur yang panjang, yang barokah, sehingga masih bisa bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.